Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, di sini saya akan mempresentasikan cara kerja sistem hidrolik ekskavator Komatsu PC 200-8 yang dimana disusun oleh kelompok 3, yaitu dengan saya sendiri Witno Kadi, lalu ada teman saya Muda Sitorus, ada Fikri Ramadana, Sadam Sin, dan Ibnu Razan. Masuk slide pertama, itu pengertian ekskavator Komatsu PC 200-8. Ekskavator adalah salah satu mesin alat berat yang dapat bergerak memiliki tempat duduk yang terpasang pada poros di atas atau endir carry atau pada roda penggerak yang dari terbuat baja. Dengan trek atau roda dan lengan atau arm, bom dan lengan atau arm tersambung dengan bucket dalam berbagai bentuk. Ekskavator Komatsu PC 200-8 menggunakan sistem hidrolik untuk menggerakkan berbagai bagian dan fungsi pada mesin. Sistem hidrolik pada ekskavator bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga dari pompa hidrolik ke berbagai aktuator hidrolik, seperti sistem silinder hidrolik dan motor hidrolik, sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian mesin dan alat kerja seperti lengan, bucket, gigi, dan bagian lainnya. Lalu masuk selanjutnya itu cara kerja sistem hidrolik ekskavator Komatsu PC 200-8. Yang pertama, yaitu pada saat menggali, gerakan-gerakan yang dilakukan adalah bucket close atau silinder bucket atau bergerak open, stick out atau silinder stick bergerak close, dan boom lower atau silinder boom bergerak close. Yang pertama, berikut terdapat aliran pada saat menggali. Alirannya seperti yang bisa saya tampilkan, itu bucket close atau open itu. Nah, penjelasan dari gambar aliran di atas adalah oli yang dialirkan di bucket hidrolik sirkuit hanya dari pompa kanan, yaitu pada yang nomor 22. Lalu oli dari pompa kanan 22 dialirkan melalui paralel feeder page atau dari nomor 16. Di main control valve nomor 5, load tail valve nomor 12, ke bucket control valve nomor 9, dan lane nomor 3, lalu ke head and bucket cylinder nomor 4. Oil return dari root end to back cylinder mengalir melalui line nomor 2. Orifice 11 di bucket control valve nomor 9. Return page nomor 17 dan return line nomor 8, lalu ke hydraulic tank nomor 2. Bucket open beroperasi sama seperti pada bucket close beroperasi. Oli dari pompa kanan ke nomor 2 mengalir ke parallel feeder page nomor 16, load check valve nomor 12 ke bucket control valve nomor 9 dan line nomor 3, lalu ke head ending ke bucket cylinder nomor 4. Oil return dari head dan bucket mengalir melalui line nomor 3, return page dan return line nomor 6, lalu ke hydraulic tank. Berikut itu adalah aliran stick up, yang dimana penjelasannya oli dari pompa kanan nomor 9 melalui parallel feeder page nomor 12, lalu di control valve nomor 6, lalu check valve nomor 16 ke stick 2 control valve nomor 13 dan line nomor 7. Oli dari pompa kanan juga mengalir melalui parallel feeder page, lalu check valve yang ke-19 ke stick kedua yaitu control valve ke aliran nomor 13 dan ke line nomor 7. Jadi semua oli dari pompa kanan yang nomor 29 mengalir di line nomor 7 ke stick reduction valve yang nomor 5, lalu ke root and stick silinder ke nomor 1. Oli dari pompa kiri dari nomor 8 dialirkan melalui synth bypass page nomor 18 di main control valve nomor 6, load check valve nomor 15, page nomor 17 dan ke stick 1 control valve ke nomor 21. Dan page nomor 8 lalu masuk ke valve nomor 4 di stick drive reduction valve nomor 5. Line nomor 3 ke root and stick cylinder nomor 1. Lalu air return dari head and stick cylinder mengalir melalui line kedua dan return page ke nomor 9 ke stick 1 control valve ke nomor 21. Lalu mengalir melalui return page nomor 10 dan return line nomor 23 ke hydraulic tank. Yang nomor 3 ini adalah boom lower, yang dimana penjelasannya sebelum boom lower beroperasi, oli yang dialirkan hanya dari pompa kanan ke nomor 28. Oli dari pompa kanan ke nomor 28 akan melalui parallel feeder page ke nomor 17 ke boom 1 control valve
nomor 19, baru check valve nomor 14, lalu diteruskan line nomor 2 ke root and boom cylinder. Nomor 1, oli return dari head and boom cylinder 1 diteruskan line. Yang nomor 3, ke boom drive reduction valve nomor 5. Valve pop 8 bergeser ke tekanan oil pilot dari pilot line, lalu bergeser ke kanan tekanan oli dari pilot line itu dan membuka drain line yang ke aliran nomor 50. Oli return di line nomor 3 masuk ke saliran nomor 1 dan boom regeneration valve nomor 41, sehingga oli return menyuplai ke root and boom cylinder nomor 1 melalui line nomor 2. Cara baru masuk itu cara kerja sistem hidrolik itu pada saat mengangkat. Nah, yang dimana gerakan-gerakan yang dilakukan bucket close, cylinder bucket open, dan stick in cylinder open, dan bomb raise the cylinder break open. Nah, ini tadi alirannya sama seperti tadi pada saat menggali. Penjelasannya pun tetap sama. Lalu masuk ke aliran stick in. Nah, yang dimana oli dari pompa kiri ini akan mengalir dari center bypass patch nomor 18, take valve nomor 15 melewati stick 1 control valve ke 21 dan patch nomor 9 ke line 2. Lalu ke head and stick cylinder 1 oli dari pompa kanan 29 di center bypass patch nomor 12 akan mengalir melewati check valve ke 18, stick 2 control valve 13 dan ke line 42. Oli dari pompa kanan dari aliran nomor 8 juga mengalir melalui parallel feeder patch nomor 22. Take valve nomor 19 ini, lalu stick 2 control valve yang nomor 13 dan ke line ke nomor 42. Jadi semua oli dari pompa kanan yang dari aliran nomor 8 mengalir ke line ke 42, ke line nomor 2, lalu ke head and stick cylinder ke nomor 1. Oli return dari root and stick cylinder mengalir melalui line nomor 3 ke stick drive reduction valve nomor 5 dan valve nomor 4. Di stick drive reduction valve mengalirkan oli ke patch nomor 43, return patch nomor 10 dan return line nomor 3. Lalu ke hydraulic tank. Nah, yang nomor 3 ini pada boom race atau high speed seperti itu alirannya. Lalu kita masuk ke penjelasannya, yaitu oli dari pompa kanan yang aliran nomor 8 itu dialirkan melalui parallel feeder patch nomor 17. Di main control valve nomor 11 ke boom 1 control valve nomor 19. Baru masuk ke check valve yang nomor 14 itu ke shift valve nomor 4. Di boom drive reduction valve nomor 5 dan keluar melalui line nomor 3 ke head and boom cylinder ke nomor 1. Oli dari pompa kiri ke 27 melalui parallel feeder patch nomor 8 di main control valve nomor 11 ke boom 2. Control valve yaitu yang berada di nomor 16. Check valve nomor 13, port, lalu masuk ke ring 15, lalu masuk ke line 10 dan boom drive reduction valve yang kelima, di mana akan terjadi combination aliran oli dari pompa kiri dan kanan pada torque patch yang ke nomor 12. Dan line yang nomor 3 ke head and boom cylinder ke yang ke nomor 1. Oli return dari root and boom cylinder 1 masuk ke return patch yang ke nomor 18. Lalu masuk ke return patch yang ke 19 dan masuk ke return line yang ke berapa itu teman-teman tidak nampak, dan masuk ke terakhir ke hydraulic tank. Yang ketiga itu pada saat membuang. Gerakan-gerakan dilakukan adalah bucket open atau cylinder bucket bergerak close, stick out atau silinder bergerak dengan close, dan boom rise atau silinder boom bergerak open. Nah, seperti ini alirannya. Nah, penjelasan pun sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua pun sama juga, penjelasannya pun juga sudah saya jelaskan yang tadi. Yang ketiga yaitu boom rise to X speed. Nah, penjelasan juga baru saja saya jelaskan seperti pada saat yang menggali tadi. Nah, ini yang keempat itu pada saat berputar. Gerakan-gerakan yang dilakukan adalah bucket close atau cylinder bucket bergerak open, stick out atau cylinder stick bergerak close, boom raise cylinder boom bergerak open, dan motor swing berputar kiri atau kanan. Nah, ini pada yang pertama penjelasannya sama seperti yang tadi setelah saya jelaskan. Lalu yang kedua pun sama sudah saya jelaskan seperti sebelumnya tadi. Yang ketiga pun sudah alirannya sama juga sih, sama seperti sebelumnya. Nah, yang keempat ini yang aliran swing right atau left. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu pada swing right, oli yang dialirkan ke swing hydraulic circuit hanya dari pompa kiri ke nomor yang dari nomor 8. Oli dari pompa kiri nomor 8 ini mengalir melalui parallel feeder patch nomor 13, di mana main control valve yang nomor 14, load check valve nomor 12, patch nomor 17, swing control valve yang nomor 18, patch yang nomor 16, line nomor 9, ke swing motor yang nomor 5. Untuk berputar ke arah kanan atau clockwise reduction,
oli return dari swing motor yang nomor 5 mengalir ke line nomor 10. Return page yang nomor 11. Lalu oli return dari swing motor nomor 5 mengalir ke line nomor 11. Return ke page nomor 11, return line nomor 8, nomor tank. Baru masuk ke konten sistem hidrolik ekskavator Komatsu PC200 seri ke-8. Sistem hidrolik ekskavator Komatsu PC200 seri ke-8 melibatkan berbagai komponen yang bekerja sama untuk memberikan kontrol dan tenaga yang diperlukan dalam operasional ekskavator. Berikut adalah pengertian dari beberapa komponen kunci dalam sistem hidrolik ekskavator Komatsu PC200 seri ke-8. 1. Tangki hidrolik atau hidrolik tank, yaitu berfungsi sebagai tempat penampungan oli dari sistem. Selain itu juga berfungsi sebagai pendingin oli yang kembali. Adapun dalam sistemnya, hidrolik tank digunakan pada unit ekskavator tipe Komatsu PC200 8 tidak berhubungan dengan udara luar atau pressurized dan tidak dibatasi atau limited. Yang kedua, pompa hidrolik atau aktor aksial adalah di mana energi mekanik dari penggerak pompa diubah menjadi energi mekanis dan menggunakan elemen yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Elemen yang bergerak itu dapat berupa piston. Jika volume silinder membesar akibat gerakan piston, maka tekanan dalam silinder akan turun dan relatif lebih kecil daripada tekanan pada sisi sap, sehingga fluida pada sisi sap akan masuk ke pompa. 3. Hidrolik control valve. Menghisap oli dari hidrolik tank, kemudian mensuplai sistem. Aliran yang dihasilkan hidrolik pump tersebut dinaikkan tekanannya, diatur jumlah alirannya, dan diatur arah alirannya untuk mengoperasikan perlengkapan dengan kerja unit. Pengaturan ini dilaksanakan oleh hidrolik control valve atau katup pengontrol hidrolik. Yang keempat itu adalah aktuator. Aktuator berfungsi untuk menggerakkan perlengkapan kerja atau attachment. Prinsip kerjanya adalah berubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik. Yang kelima itu ada pendingin, berfungsi untuk membuang atau mengurangi panas dari oli pelumas sehingga sifat-sifat dan konsentrasi oli dapat bekerja yang stabil, membuat kinerja mesin optimal dan hemat bahan bakar. Yang keenam itu ada filter. Filter adalah untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam oli agar tidak ikut bersirkulasi ke dalam sistem. Pada filter AS dilengkapi dengan bypass valve yang berguna untuk memberikan jalan lain yang atau safety bila filter atau buntu itu atau kotor. Selain itu pada unit tertentu ada juga yang dilengkapi dengan indikator filter. Baru kesimpulan sistem hidrolik ekskavator Komatsu PC208 itu merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media pengantar berupa fluida cair yang lebih besar awal yang dikeluarkan, di mana fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pompa hidrolik, katup hidrolik dan pipa-pipa dan selang-selang. Dalam sistem kerja hidrolik pada ekskavator tipe Komatsu PC208, secara garis besar ada beberapa komponen-komponen yang sangat diperlukan dalam rangkaian seal silinder untuk blade, seperti tangki hidrolik, pompa hidrolik, hidrolik control valve, aktuator, dan oil cooler. Oke, berikut itu saja presentasi dari saya. Oke, buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Izin moderator. Izin bertanya. Ketik aja, ketik. Maaf ya, saudara siapa yang ingin bertanya duluan tadi? Saya. Silakan, Hamuda. Perkenalkan, nama saya Hamuda Storus dengan NIM 5213322011. Di sini saya ingin bertanya, apa tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah kebocoran atau kerusakan pada sistem hidrolik ekskavator ini? Yang selanjutnya itu, bagaimana cara melakukan pemeliharaan rutin pada sistem hidrolik ekskavator PC200 seri ke-8 untuk memastikan kinerjanya bekerja secara optimal. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara muda. Apakah ada yang bertanya lagi teman-teman? Izin moderator.
silakan pada saudara Sadam. Saya Sadam Sin ingin bertanya, apa perbedaan sistem hidrolik pada Komatsu ini dengan ekskavator lainnya? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Oke, silakan. Oke, saya Fikri Ramadana ingin bertanya yaitu, nah bagaimana penyesuaian atau sistem hidrolik ekskavator Komatsu ini beradaptasi dengan berbagai kondisi pekerjaan dan lingkungan. Oke, Oke, terima kasih. Terus Fikri, adakah yang Izin bertanya lagi? bertanya, moderator. pertanyaan sudah saya Oke, ketik ya. silakan. Eh, Pertanyaan saya, apa langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada saat troubleshooting yang dapat itu ketika masalah tersebut terjadi pada sistem hidrolik pada ekskavator. Bagaimana cara mengidentifikasi sumber masalah tersebut? Oke, terima kasih kepada Ibnu. Oke, sebentar saya akan mencari jawaban kelima tersebut tadi. Oh, oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fikri Ramadana. Bagaimana kondisi pekerjaan dan lingkungan? Nah, jawabannya di sini, sistem hidrolik dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi berat dan beragam, dengan teknologi pengendalian yang memungkinkan penyesuaian presisi sesuai dengan kebutuhan tugas dan lingkungan kerja. Bagaimana Saudara Farhan, Saudara Fikri? Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab yaitu apa tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah kebocoran atau kerusakan sistem hidrolik ekskavator. Pencegahan kebocoran melibatkan sistem dan gantian seal atau komponen yang aus. Kemudian, untuk memastikan pengguna vida hidrolik yang tepat juga dibantu dengan mencegah kebocoran. Lalu pertanyaan yang nomor 2 itu, bagaimana cara melakukan pemeliharaan rutin pada sistem hidrolik ekskavator PC200 seri 8 untuk memastikan kerja optimalnya? Jawabannya di sini, pemeliharaan rutin melibatkan pemeriksaan level fluida, gantian filter secara teratur, dan pemeriksaan visual terhadap seluruh sistem untuk mendeteksi potensi masalah. Bagaimana Saudara Mut? Oke, terima kasih moderator. Jawabannya dapat saya terima. Lanjutkan. Ya, terima kasih Saudara Mut. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu Razan. Yang dimana pertanyaannya, apa langkah-langkah troubleshooting yang dapat diambil ketika terjadi masalah pada sistem hidrolik ekskavator dan bagaimana cara mengidentifikasi sumber masalah tersebut? Nah, di sini akan menjawab yaitu langkah-langkah troubleshooting melibatkan pemeriksaan visual, penggunaan sensor dan indikator bawaan, dan pemeriksaan tekanan sistem untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah seperti kebocoran, kerusakan komponen, atau tekanan yang tidak normal. Bagaimana Saudara Ibnu Razan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat saya terima dengan baik dan jelas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibnu Razan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Sadamsin, yang dimana pertanyaannya bagaimana sistem hidrolik dapat berkontribusi pada efisiensi operasional dan produktivitas ekskavator PC200 seri ke-8. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sadamsin, yang dimana pertanyaan bagaimana sistem hidrolik dapat berkontribusi pada efisiensi operasional dan produktivitas ekskavator PC200 seri ke-8. Yang dimana jawaban saya itu sistem hidrolik yang efisiensi dan responsif meningkatkan kontrol operator, memungkinkan gerakan presisi, dan mengurangi waktu siklus kerja, yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Bagaimana, Sadam? Baik, terima kasih. Dapat saya terima. Oke,
Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Witno Kadi. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang salah atau kurang benar, mohon maaf. Dan maaf juga jaringan saya yang kurang stabil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.